Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital di Indonesia. Perusahaan ini tentunya memegang peranan penting di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan menganalisis audit strategi PT Telkom Indonesia yang mencakup analisis internal IFE, analisis eksternal EFE, serta merumuskan strategi berdasarkan matriks SWOT untuk PT Telkom Indonesia. Berdasarkan analisis internal factor evaluation, Telkom memperoleh skor total sebesar 3,45 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi internal yang kuat. Kekuatan utama Telkom terletak pada dominasi pasar sebagai pemimpin industri, didukung oleh infrastruktur digital yang masif, kinerja keuangan yang solid, serta transformasi menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Namun demikian, Telkom juga menghadapi beberapa kelemahan penting seperti kompleksitas organisasi yang berdampak pada efisiensi, tingginya kebutuhan investasi, teknologi, serta tekanan dari disrupsi layanan digital dan persaingan harga di industri. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Telkom memiliki fondasi yang sangat kuat untuk tumbuh, namun perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat adaptasi teknologi agar tetap kompetitif di era digital. Analisis matriks external factor evaluation PT Telkom Indonesia menunjukkan skor total 3,53 dengan total bobot 1. Artinya, perusahaan ini sangat kuat dalam menghadapi peluang dan ancaman di industri telekomunikasi. Skor ini jauh di atas rata-rata 2,5 yang berarti manajemen Telkom cukup efektif dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi resiko. Dari segi peluang, PT Telkom mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi digital, banyaknya orang yang menggunakan e-commerce, fintech, serta membutuhkan layanan cloud dan data membuat Telkom diuntungkan. Namun, PT Telkom juga menghadapi beberapa ancaman. Persaingan harga yang ketat merupakan salah satu ancaman tersebut. Disrupsi layanan OTT juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Selain itu, perubahan regulasi pemerintahan juga dapat mempengaruhi operasional perusahaan Telkom. Sekarang kita masuk ke strategi SO dengan aggressive growth. Untuk menguasai pasar, Telkom mengintegrasikan kekuatan jaringan dan basis pelanggan luas melalui layanan fixed mobile convergence demi menangkap lonjakan pengguna data. Dengan modal yang kuat, perusahaan membangun ekosistem digital berbasis AI dan big data bagi UMKM serta korporasi. Ekspansi infrastruktur terus diperluas hingga ke pelosok untuk memperkuat dominasi nasional yang diselaraskan dengan proyek strategis pemerintah. Selain itu, Telkom melakukan diversifikasi pendapatan dengan mengandalkan sistem IT canggih pada layanan cyber security dan data center. Ada juga strategi WO dengan improvement dan adaptation. Di sisi internal, Telkom memitigasi kelemahan melalui restrukturisasi biaya operasional yang dialihkan untuk akselerasi inovasi 5G. Ketergantungan pada teknologi asing dikurangi melalui aliansi strategis dengan mitra global guna mempercepat transfer ilmu bagi SDM. Kualitas layanan pelanggan ditingkatkan menggunakan teknologi AI untuk menekan angka churn rate. Terakhir, pelatihan digital masif bagi karyawan terus dilakukan sembari menyederhanakan birokrasi agar perusahaan lebih agile dalam meluncurkan produk digital yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern. Dalam analisis TOWS ini, strategi difokuskan pada komunikasi, faktor internal IFE dan eksternal EFE, khususnya pada strategi strength traits and weaknesses traits. Strategi ST memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman eksternal, misalnya pemanfaatan AI dan monetisasi data, digunakan untuk mengatasi disrupsi layanan OTT, seperti pengembangan infrastruktur, 5G, dan data center yang bersaing dengan kompetitor dan pemain global. Strategi WT berfokus pada meminimalkan kelemahan internal agar tidak semakin terdampak oleh ancaman. Contohnya, perusahaan melakukan efisiensi biaya melalui network sharing untuk mengatasi tingginya investasi, serta mempercepat adopsi teknologi melalui kolaborasi dan innovation lab. Dan demikian, seluruh strategi yang dirumuskan menunjukkan keterikatan yang jelas antara faktor IFE dan EFE, serta menghasilkan langkah yang spesifik, terarah, dan actionable dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi.